Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Habibi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Tanah Merah. Saya akan melakukan aksi nyata modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasakan pembelajaran yang saya lakukan selama ini hanya berpusat pada guru, sehingga murid kurang bisa mengeksplor kemampuan dan kurang mandiri dalam melakukan pembelajaran. Setelah saya mengikuti modul 1, bahwa saya menyadari pembelajaran yang seharusnya yaitu berpusat pada murid, sehingga siswa bisa lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Saya belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, di mana pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 6 yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu konsep menuntun, bahwa seorang guru itu mampu menuntun anak-anaknya, mampu menuntun murid-muridnya dalam melakukan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang kedua tentang trilogi pendidikan, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengenalkan trilogi pendidikan. Yang ketiga yakni tentang pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa murid itu akan mengalami pembelajaran sesuai dengan keadaan alamnya dan zamannya. Saat ini zaman teknologi, maka siswa murid itu harus mengenal tentang teknologi. Yang keempat yakni budi pekerti. Pembelajaran tidak lepas dari peranan budi pekerti yang baik. Anak-anak dibekali sebuah karakter agar dalam kehidupannya nanti mampu mengimplementasikan di masyarakat sekitarnya. Yang kelima yakni pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bahwa anak-anak harus memiliki karakter yang sesuai dengan keadaannya. Karakter yang membimbing mereka dalam kehidupannya. Karakter yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Yang keenam yakni pendidikan yang berpusat pada anak, yaitu anak-anak, murid-murid bisa mengeksplor pengetahuannya, bisa mengeksplor pendidikannya, sehingga anak-anak, murid-murid bisa mendapatkan sebuah pembelajaran, mendapatkan sebuah pengajaran yang sesuai dengan keinginannya dan bidangnya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya mengubah metode yang awalnya bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid bisa lebih mandiri, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Hal yang
akan saya lakukan sebagai perencanaan. Yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik, di mana saya memberikan tes awal kepada murid-murid peserta didik, sehingga saya bisa melakukan sebuah tindakan lebih lanjut apa yang harus saya laksanakan. Yang kedua, saya melakukan konsultasi kepada kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pelaksanaan pembelajaran. Hasil dari asesmen diagnostik, kemudian saya diskusikan dengan teman-teman sejawat dan kepala sekolah untuk bisa mencari sebuah solusi dalam proses pembelajaran yang lebih baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu pelaksanaan sebelum saya melakukan pembelajaran. Saya melakukan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Kebetulan pada saat ini anak-anak habis melakukan pembelajaran olahraga, sehingga seragam yang mereka pakai itu masih olahraga. Kebetulan hari Sabtu adalah waktunya semua murid dan guru itu adalah olahraga. Selanjutnya, saya melakukan ice breathing sebagai langkah awal untuk memberikan semangat pada anak-anak bahwa pembelajaran yang akan kita lakukan itu bisa lebih menyenangkan dan tidak beban. Kemudian dalam proses pelaksanaan, saya memberikan materi kepada anak-anak karena materinya terkadang itu juga dalam situasi kelompok. Jadi saya membuat kelompok, terkadang anak-anak kelompoknya itu silahkan memilih tempat kelompoknya masing-masing. Ada yang di luar, ada yang di dalam, sehingga anak-anak lebih enjoy, lebih rileks dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian hasil diskusi kelompoknya, kemudian saya lakukan praktikum karena saya memakai pembelajaran TIK, jadi anak-anak lebih banyak menggunakan komputer. Sebagai hasil diskusi kelompok, kita aplikasikan, kita refleksikan ke perangkat komputer, sehingga apa yang kita laksanakan di materi itu bisa kita aksi nyatakan di komputer. Kemudian di dalam lab komputer juga kita bisa melakukan refleksi sehingga anak-anak bisa langsung mengoreksi hasil dari diskusinya, bisa disampaikan, dan kita juga bisa merefleksi anak-anak apa yang menjadi kekurangan atau apa yang menjadi masukan agar pembelajaran di komputer itu bisa lebih baik.
Tantangan dan solusi siswa merasa asing dengan ice breaking dan refleksi dikarenakan merupakan suatu hal yang baru bagi siswa dalam pembelajaran. Solusinya, saya akan membiasakan kegiatan ini dalam proses pembelajaran karena terbukti siswa lebih bersemangat dan antusias dalam pembelajaran. Saya juga akan mengimbaskan pada rekan sejawat. Berikut ini adalah testimoni dari siswa dan guru. Wabarakatuh. Nama saya Safira Prisiliana dari kelas 8A. Terima kasih untuk Bapak Ivan karena sudah memberi pelajaran yang sangat menyenangkan karena ada speaking dan referensi sehingga saya sangat menyenanginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad, guru SMP 3 Tanah Merah, mengajar PPKN dan sebagai pembina pramuka. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Pak Ivan karena telah memberikan pembelajaran yang kreatif, yang mana metode-metode yang digunakan itu update, sehingga saya bisa mengembangkan cara mengajar yang baik dan juga kegiatan komunitas-komunitas seperti komunitas yang baru yang berkreasi itu adalah wawasan baru untuk saya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ivan, semoga apa yang dipelajari bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad, guru SMP 3 Tanah Merah, mengajar PPKN dan sebagai pembina pramuka. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Pak Ivan karena telah memberikan Itu sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.